Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 semester 2 kurikulum Merdeka. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar soal PJOK kelas 6 bab 6. Semester 2 kurikulum Merdeka. Peserta didik dapat menyebutkan jenis aktivitas gerak berirama yang melibatkan langkah kaki, ayunan lengan, dan sikap badan yang diiringi musik. Perhatikan gambar berikut. Variasi gerak berirama dengan langkah kaki, ayunan lengan, dan sikap badan yang diiringi musik disebut A. Aktivitas gerak berirama. B. Aktivitas senam. C. Aktivitas gerak badan. D. Aktivitas kebugaran jasmani. Jawabannya yang A. Jawabannya A. Aktivitas gerak berirama. Penjelasan, aktivitas gerak berirama adalah bentuk latihan yang melibatkan gerakan tubuh seperti langkah kaki, ayunan lengan, dan sikap tubuh yang diiringi dengan musik. Peserta didik dapat menyebutkan cara pelaksanaan aktivitas gerak berirama, baik secara perorangan, berpasangan, maupun kelompok. Aktivitas gerak berirama bisa dilakukan dengan cara A. Perorangan. B. Berpasangan. C. Kelompok. D. Perorangan dan berpasangan. Jawabannya yang D. Jawabannya D. Perorangan dan berpasangan. Penjelasan, aktivitas gerak berirama bisa dilakukan secara individu, perorangan, maupun dalam bentuk pasangan atau kelompok. Peserta didik dapat mengenali jenis senam yang melibatkan iringan musik dengan gerakan tertentu. Jenis senam yang gerakannya dilakukan dengan iringan musik adalah rangkaian gerakan aktivitas gerak berirama. B. Gerakan mengayunkan lengan. C. Gerakan ayunan satu lengan ke depan dan belakang. D. Gerak berirama atau senam irama. Jawabannya yang D. Jawabannya D. Gerak berirama atau senam irama. Penjelasan, senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi oleh musik, di mana gerakan dilakukan secara berirama sesuai dengan iringan musik. Peserta didik dapat menyebutkan gabungan gerakan langkah kaki dan ayunan lengan yang menjadi bagian dari aktivitas gerak berirama. Perhatikan gambar berikut. Gabungan gerakan langkah kaki dan ayunan lengan disebut A. Gerakan mengayunkan lengan. B. Rangkaian gerakan aktivitas gerak berirama. C. Gerakan langkah biasa dengan ayunan satu lengan depan belakang. D. Gerakan ayunan dua lengan. Jawabannya yang B. Jawabannya B. Rangkaian gerakan aktivitas gerak berirama. Penjelasan, gerakan yang menggabungkan langkah kaki dan ayunan lengan dalam suatu rangkaian disebut rangkaian gerakan aktivitas gerak berirama. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian penting dalam gerak berirama selain langkah kaki. Perhatikan gambar berikut.
Salah satu bagian penting dalam gerak berirama selain langkah kaki adalah A. Gerakan mengayunkan lengan. B. Gerakan langkah mundur. C. Putaran lengan. D. Sikap badan. Jawabannya yang A. Jawabannya A. Gerakan mengayunkan lengan. Penjelasan, selain langkah kaki, gerakan mengayunkan lengan juga merupakan bagian penting dalam aktivitas gerak berirama untuk meningkatkan koordinasi dan fleksibilitas tubuh. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat gerakan langkah kaki mundur dan maju dengan ayunan dua lengan dalam meningkatkan koordinasi. Perhatikan gambar berikut. Langkah kaki mundur dan maju dengan ayunan dua lengan meningkatkan A. Koordinasi antara langkah kaki dan lengan. B. Fleksibilitas tubuh. C. Kecepatan bergerak. D. Kekuatan otot. Jawabannya yang A. Jawabannya A. Koordinasi antara langkah kaki dan lengan. Penjelasan, langkah kaki yang diikuti dengan ayunan dua lengan dapat meningkatkan koordinasi tubuh, yaitu koordinasi antara gerakan kaki dan tangan. Peserta didik dapat mengidentifikasi posisi tangan yang benar saat melakukan gerakan ayunan satu lengan. Perhatikan gambar berikut. Dalam gerakan ayunan satu lengan, posisi tangan yang benar adalah A. Mengikuti gerakan langkah kaki. B. Dilakukan bersamaan dengan langkah kaki. C. Diletakkan tegak lurus dengan tubuh. D. Tangan tetap di samping badan. Jawabannya yang A. Jawabannya A. Mengikuti gerakan langkah kaki. Penjelasan, dalam gerakan ayunan satu lengan, tangan mengikuti gerakan langkah kaki agar gerakan tubuh lebih harmonis dan terkoordinasi dengan baik. Peserta didik dapat menyebutkan jenis gerakan yang dilakukan saat langkah kaki ke samping kiri dan kanan. Perhatikan gambar berikut. Gerakan langkah kaki ke samping kiri dan kanan dilakukan dengan A. Ayunan satu lengan. B. Putaran dua lengan. C. Ayunan dua lengan. D. Langkah mundur. Jawabannya yang C. Jawabannya C. Ayunan dua lengan. Penjelasan, gerakan langkah kaki ke samping biasanya diiringi dengan ayunan dua lengan untuk menambah keseimbangan dan meningkatkan gerakan secara keseluruhan. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan utama dari aktivitas gerak berirama. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas gerak berirama bertujuan untuk mengembangkan A. Kreativitas dalam bergerak. B. Keterampilan teknis senam. C. Kebugaran jasmani. D. Koordinasi tubuh. Jawabannya yang A. Jawabannya A. Kreativitas dalam bergerak. Penjelasan,
Aktivitas gerak berirama lebih fokus pada pengembangan kreativitas dalam bergerak, di mana seseorang dapat mengeksplorasi gerakan secara bebas dan ekspresif, bukan sekadar keterampilan teknis atau kebugaran jasmani. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat langkah kaki dengan ayunan dua lengan dalam gerak berirama bagi daya tahan jantung dan paru-paru. Perhatikan gambar berikut. Dalam gerak berirama, langkah kaki dengan ayunan dua lengan bermanfaat untuk meningkatkan A. Kekuatan otot kaki, B. Fleksibilitas tubuh, C. Kekuatan dan kelincahan tubuh, D. Daya tahan jantung dan paru-paru. Jawabannya yang D. Jawabannya D. Daya tahan jantung dan paru-paru. Penjelasan, aktivitas gerak berirama yang melibatkan langkah kaki dan ayunan dua lengan dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, karena melibatkan aktivitas fisik yang cukup intens. Peserta didik dapat mengidentifikasi gerakan pertama dalam variasi gerak berirama. Perhatikan gambar berikut. Gerakan pertama dalam variasi gerak berirama biasanya dimulai dengan A. Ayunan lengan 1, B. Langkah kaki maju, C. Langkah kaki mundur, D. Langkah kaki ke samping. Jawabannya yang B. Jawabannya B. Langkah kaki maju. Penjelasan, gerakan pertama dalam variasi gerak berirama umumnya dimulai dengan langkah kaki maju sebagai bagian dari rangkaian gerakan yang lebih kompleks. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan dari gerakan dengan sikap badan tegak yang diiringi musik. Perhatikan gambar berikut. Gerakan dengan sikap badan tegak yang diiringi musik bertujuan untuk A. Mengatur pernapasan, B. Menjaga keseimbangan tubuh, C. Mengurangi ketegangan otot, D. Memperbaiki postur tubuh. Jawabannya yang B. Jawabannya B. Menjaga keseimbangan tubuh. Penjelasan, gerakan dengan sikap badan tegak bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh, sekaligus memperbaiki postur tubuh. Peserta didik dapat menyebutkan pentingnya kerja sama dalam kelompok dalam aktivitas gerak berirama. Dalam aktivitas gerak berirama, pentingnya bekerja sama dalam kelompok adalah untuk A. Meningkatkan kemampuan individu, B. Melatih kedisiplinan dalam bergerak, C. Memperkuat keterampilan koordinasi, D. Mengembangkan semangat gotong royong. Jawabannya yang C. Jawabannya C. Memperkuat keterampilan koordinasi. Penjelasan, bekerja sama dalam kelompok dalam aktivitas gerak berirama dapat membantu memperkuat keterampilan koordinasi antar individu. Peserta didik dapat menyebutkan sikap mandiri yang dapat diterapkan dalam gerak berirama. Sikap mandiri dalam gerak berirama dapat ditunjukkan dengan A. Mempraktikkan gerakan sesuai kemampuan, B. Berlatih dengan teman, C. Mengikuti instruksi pelatih, D. Mengembangkan semangat gotong royong.
Jawabannya yang A. Jawabannya A. Mempraktikkan gerakan sesuai kemampuan. Penjelasan, sikap mandiri dalam gerak berirama dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mempraktikkan gerakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat utama latihan gerak berirama bagi koordinasi tubuh. Manfaat utama dari latihan gerak berirama adalah A. Meningkatkan kreativitas dalam berolahraga. B. Meningkatkan kekuatan otot kaki. C. Mengembangkan kemampuan koordinasi tubuh. D. Meningkatkan daya tahan tubuh. Jawabannya yang C. Jawabannya C. Mengembangkan kemampuan koordinasi tubuh. Penjelasan, manfaat utama dari latihan gerak berirama adalah untuk mengembangkan kemampuan koordinasi antara bagian tubuh, serta meningkatkan kebugaran jasmani secara keseluruhan. Soal P. O. K kelas 6 bab 7 semester 2 kurikulum merdeka. Peserta didik dapat mengidentifikasi latihan dasar yang dilakukan sebelum memulai gaya renang. Perhatikan gambar berikut. Latihan dasar sebelum gaya renang adalah A. Pengenalan air. B. Gerakan kaki. C. Gerakan lengan. D. Mengambil napas. Jawabannya yang A. Jawaban A. Pengenalan air. Penjelasan, pengenalan air adalah latihan dasar yang dilakukan sebelum memulai gaya renang, untuk membiasakan tubuh dengan air dan mengurangi rasa takut saat berada di dalam air. Peserta didik dapat mengetahui berbagai jenis latihan gerakan kaki yang dilakukan di kolam, seperti duduk atau dengan bantuan pegangan. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kaki sambil duduk di kolam adalah kaki sambil A. Duduk di kolam. B. Pegang pinggir kolam. C. Pegang teman. D. Pegang papan pelampung. Jawabannya yang B. Jawaban B. Kaki sambil pegang pinggir kolam. Penjelasan, latihan ini dilakukan dengan duduk di pinggir kolam dan menggerakkan kaki untuk membantu melatih kekuatan dan koordinasi gerakan kaki. Peserta didik dapat memahami teknik pernapasan yang benar dalam renang, termasuk menggunakan pegangan sisi kolam. Perhatikan gambar berikut. Gerakan untuk mengambil napas dengan pegangan sisi kolam adalah A. Napas posisi tengkurap. B. Napas sambil pegang sisi kolam. C. Napas sambil terapung. D. Napas posisi berdiri. Jawabannya yang B. Jawaban B. Napas sambil pegang sisi kolam. Penjelasan, latihan ini dilakukan dengan memegang sisi kolam dan melakukan gerakan napas, untuk melatih teknik bernapas dalam berenang. Peserta didik dapat memahami koordinasi antara gerakan kaki dan tarikan lengan dalam teknik renang. Perhatikan gambar berikut.
Pada koordinasi gerakan, 1 pukulan kaki dilakukan bersama. A. 2 tarikan lengan. B. 1 tarikan lengan. C. 3 tarikan lengan. D. Mengambil napas. Jawabannya yang B. Jawaban B. 1 tarikan lengan. Penjelasan, dalam koordinasi gerakan renang, setiap pukulan kaki dilakukan bersamaan dengan 1 tarikan lengan, seperti dalam gaya bebas. Peserta didik dapat mengetahui jenis koordinasi gerakan yang tepat dalam jarak tertentu, terutama dalam kaitannya dengan gaya bebas. Perhatikan gambar berikut. Gerakan koordinasi dengan jarak 10 hingga 15 meter adalah A. 1 pukulan kaki, 1 tarikan lengan. B. 2 pukulan kaki, 2 tarikan lengan. C. 3 pukulan kaki, 3 tarikan lengan. D. Posisi tubuh tegak. Jawaban A. 1 pukulan kaki, 1 tarikan lengan. Penjelasan, gerakan ini merupakan koordinasi dasar untuk gaya bebas, dengan jarak 10 hingga 15 meter yang memadukan 1 pukulan kaki dengan 1 tarikan lengan. Peserta didik dapat memahami tujuan latihan pengenalan air, terutama untuk mengurangi rasa takut terhadap air. Perhatikan gambar berikut. Tujuan latihan pengenalan air di kolam dangkal adalah A. Meningkatkan kekuatan otot. B. Menghilangkan takut air. C. Meningkatkan kelincahan tubuh. D. Memperbaiki postur tubuh. Jawabannya yang B. Jawaban B. Menghilangkan takut air. Penjelasan, latihan pengenalan air bertujuan untuk membiasakan tubuh dengan air dan mengurangi rasa takut agar lebih nyaman dalam belajar berenang. Peserta didik dapat mengetahui teknik mengambil napas yang benar dengan bantuan papan pelampung. Perhatikan gambar berikut. Gerakan mengambil napas dengan pegangan papan pelampung dilakukan dengan A. Badan berdiri. B. Badan tengkurap di air. C. Badan tengkurap, kaki mengapung. D. Badan terapung di air. Jawabannya yang B. Jawaban B. Badan tengkurap di air. Penjelasan, latihan ini dilakukan dengan tubuh tengkurap di air, sambil memegang papan pelampung untuk membantu pengontrolan napas saat berenang. Peserta didik dapat memahami jumlah pukulan kaki yang tepat berdasarkan koordinasi dengan tarikan lengan. Perhatikan gambar berikut. Pada koordinasi lengan dan kaki, berapa pukulan kaki jika 2 tarikan lengan dilakukan? A. 1 pukulan kaki. B. 2 pukulan kaki. C. 3 pukulan kaki. D. 4 pukulan kaki. Jawabannya yang B. Jawaban B. 2 pukulan kaki. Penjelasan, jika 2 tarikan lengan dilakukan, maka dalam gaya bebas biasanya dilakukan 2 pukulan kaki untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan tubuh.
Peserta didik dapat membedakan antara gerakan dasar yang termasuk dalam pengenalan air dan gerakan lainnya. Perhatikan gambar berikut. Yang bukan gerakan dasar pengenalan air adalah A. Mengambil napas, B. Koordinasi kaki dan lengan, C. Pernapasan posisi berdiri, D. Kaki pegangan sisi kolam. Jawabannya yang B. Jawaban B. Koordinasi kaki dan lengan. Penjelasan, koordinasi kaki dan lengan merupakan bagian dari latihan teknik gaya renang, bukan gerakan dasar pengenalan air yang lebih fokus pada adaptasi dengan air. Peserta didik dapat mengetahui tujuan dan manfaat menggunakan papan pelampung dalam latihan pernapasan renang. Perhatikan gambar berikut. Gerakan mengambil napas dengan pegangan papan pelampung bertujuan untuk A. Mempercepat gerakan kaki, B. Memperbaiki posisi badan, C. Memudahkan kontrol napas, D. Menambah kecepatan renang. Jawabannya yang C. Jawaban C. Memudahkan kontrol napas. Penjelasan, latihan ini membantu perenang memfokuskan pada teknik pernapasan tanpa harus khawatir tenggelam, sehingga bisa mengontrol napas dengan lebih baik. Peserta didik dapat memahami koordinasi dasar antara pukulan kaki dan tarikan lengan dalam gaya bebas. Perhatikan gambar berikut. Gerakan koordinasi satu pukulan kaki dan satu tarikan lengan adalah contoh dari A. Gaya bebas, B. Pengenalan air, C. Gerakan pernapasan, D. Koordinasi dasar. Jawabannya yang A. Jawaban A. Gaya bebas. Penjelasan, gaya bebas adalah gaya renang yang paling cepat, yang melibatkan satu pukulan kaki dan satu tarikan lengan dalam setiap siklus gerakan. Peserta didik dapat mengetahui tujuan latihan napas sambil menjaga tubuh tetap terapung di air. Perhatikan gambar berikut. Gerakan napas dengan badan terapung di air bertujuan untuk A. Menambah kecepatan renang, B. Menjaga kestabilan tubuh, C. Mengontrol aliran udara, D. Mengurangi ketegangan otot. Jawabannya yang B. Jawaban B. Menjaga kestabilan tubuh. Penjelasan, gerakan ini bertujuan untuk melatih kestabilan tubuh dalam air dengan cara menjaga posisi tubuh tetap terapung saat bernapas. Peserta didik dapat memahami posisi kaki yang tepat dalam latihan pengenalan air untuk menjaga keseimbangan. Perhatikan gambar berikut. Posisi kaki yang benar saat pengenalan air adalah A. Kaki tegak lurus, B. Kaki ditekuk cepat, C. Kaki seperti berjalan santai, D. Kaki ditekuk rapat. Jawabannya yang C. Jawaban C. Kaki seperti berjalan santai. Penjelasan, saat pengenalan air,
Posisi kaki yang benar adalah kaki yang bergerak dengan cara yang santai dan alami, mirip dengan gerakan berjalan di dalam air. Peserta didik dapat menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga air, terutama yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai penting dalam olahraga air untuk profil pelajar Pancasila adalah A. Mandiri dan gotong royong. B. Disiplin dan keberanian. C. Ketangkasan dan ketepatan. D. Kerjasama dan ketelitian. Jawabannya yang A. Jawaban A. Mandiri dan gotong royong. Penjelasan, olahraga air mengajarkan pentingnya nilai-nilai mandiri dalam mengatasi tantangan dan gotong royong dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Peserta didik dapat memahami tujuan penggunaan papan pelampung untuk membantu tubuh tetap terapung dalam latihan renang. Perhatikan gambar berikut. Gerakan tubuh terapung di air dan pegangan papan pelampung bertujuan untuk A. Menjaga tubuh agar tidak tenggelam. B. Mempercepat waktu renang. C. Meningkatkan kelincahan gerakan. D. Memperbaiki pernapasan. Jawabannya yang A. Jawaban A. Menjaga tubuh agar tidak tenggelam. Penjelasan, gerakan tubuh terapung dengan bantuan papan pelampung bertujuan untuk menjaga tubuh tetap mengapung dan tidak tenggelam saat berlatih teknik berenang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar bab 8 aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Pernah nggak sih kamu merasa cepat capek padahal cuma jalan sebentar? Mungkin ini saatnya kamu kenalan sama latihan yang bisa bikin jantung dan paru-parumu makin sehat. Yuk, kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian daya tahan jantung dan paru-paru, kardiorespiratory. Sebelum kita mulai berlatih, penting untuk tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan daya tahan jantung dan paru-paru. Ayo, semangat! Kita mulai dengan memahami dasar kebugaran, yuk! Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama tanpa cepat lelah disebut A. Daya tahan otot. B. Kekuatan otot. C. Daya tahan kardiovaskular. D. Kelincahan. Jawabannya C. Penjelasan, daya tahan kardiovaskular berkaitan dengan kemampuan jantung dan paru-paru bekerja terus-menerus selama aktivitas fisik. Jadi, kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama tanpa cepat lelah disebut daya tahan kardiovaskular. Indikator soal, peserta didik dapat menentukan waktu latihan yang dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah tahu pengertiannya, sekarang yuk cari tahu berapa lama sebaiknya kita latihan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Kesehatan bisa dijaga dengan kebiasaan baik. Yuk, kita cari tahu berapa lama waktu latihan yang ideal. Untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, seseorang disarankan melakukan jalan kaki selama A. 10 menit. B. 15 menit. C. 25 menit. D. 30 menit.
3, 2, 1, go. Jawabannya D. Penjelasan, berjalan kaki selama 30 menit tanpa henti merupakan durasi minimal yang dianjurkan agar latihan efektif. Jadi, untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, seseorang disarankan melakukan jalan kaki selama 30 menit. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis latihan yang sesuai untuk daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, kalau mau latihan, jenis aktivitas apa saja ya yang paling cocok untuk melatih jantung dan paru-paru kita? Latihan yang tepat akan memberi hasil terbaik. Yuk, pilih latihan yang paling cocok. Latihan berikut yang paling sesuai untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru adalah A. Push up dan sit up, B. Bersepeda dan berenang, C. Lompat tali dan jongkok berdiri, D. Angkat beban dan back up. Jawabannya B. Penjelasan, bersepeda dan berenang termasuk aktivitas aerobik yang sangat baik untuk melatih jantung dan paru-paru. Jadi, latihan berikut yang paling sesuai untuk melatih daya tahan jantung dan paru-paru adalah bersepeda dan berenang. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan dari latihan interval. Selain itu, ada juga metode latihan khusus yang bisa meningkatkan kebugaran, yaitu latihan interval. Yuk, kita kenali lebih dalam. Kita lanjut ke cara latihan yang bervariasi. Ayo pelajari latihan yang penuh tantangan ini. Latihan yang dilakukan secara bergantian antara aktivitas intens dan istirahat disebut A. Fartlek, B. Senam aerobik, C. Latihan interval, D. Latihan kekuatan. Jawabannya C. Penjelasan, latihan interval adalah metode yang mengombinasikan masa kerja dan istirahat untuk meningkatkan kebugaran. Jadi, latihan yang dilakukan secara bergantian antara aktivitas intens dan istirahat disebut latihan interval. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk latihan fartlek dan manfaatnya. Latihan yang satu ini cukup unik karena menggabungkan lari dan jalan, dikenal dengan nama fartlek. Apa sih kelebihannya? Saatnya mengenal latihan unik yang menggabungkan berbagai teknik lari. Siap? Latihan yang menggabungkan lari dan jalan cepat di medan yang bervariasi disebut A. Fartlek, B. Sprint, C. Jogging, D. Lari estafet. Jawabannya A. Penjelasan, fartlek melatih daya tahan dengan variasi kecepatan dan rute yang tidak seragam. Jadi, latihan yang menggabungkan lari dan jalan cepat di medan yang bervariasi disebut fartlek. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan manfaat latihan daya tahan jantung dan paru-paru bagi tubuh. Tentu saja, setiap latihan punya manfaat. Kira-kira apa saja yang manfaat latihan daya tahan bagi tubuh kita? Yuk, cari tahu kenapa latihan kebugaran itu penting buat tubuh kita. Berikut ini yang bukan manfaat dari latihan daya tahan jantung dan paru-paru adalah A. Memperkuat sistem pernapasan, B. Meningkatkan kerja jantung, C. Memperbesar ukuran otot, D. Menjaga kesehatan peredaran darah.
3, 2, 1, go. Jawabannya C. Penjelasan, latihan daya tahan lebih fokus pada sistem dalam tubuh seperti pernapasan dan sirkulasi, bukan pada pembesaran otot. Jadi, yang bukan manfaat dari latihan daya tahan jantung dan paru-paru adalah ukuran otot. Indikator soal, peserta didik dapat menunjukkan nilai karakter yang dikembangkan dari permainan kebugaran jasmani. Latihan fisik nggak cuma bikin sehat, tapi juga bisa mengajarkan nilai-nilai baik, loh. Misalnya saat kita bermain gerobak dorong bersama teman. Olahraga juga bisa jadi tempat belajar karakter positif. Yuk, cari tahu nilai apa saja yang bisa kamu pelajari. Dalam permainan gerobak dorong, nilai berikut yang bisa dikembangkan kecuali A. Gotong royong, B. Mandiri, C. Kerjasama, D. Keegoisan. Jawabannya D. Penjelasan, permainan ini menanamkan nilai kebersamaan, bukan keegoisan. Jadi, dalam permainan gerobak dorong, nilai berikut yang bisa dikembangkan kecuali keegoisan. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan contoh latihan lintas alam, cross country, yang bermanfaat untuk kebugaran. Kalau kamu suka berpetualang di alam, latihan ini pasti cocok banget buatmu. Yuk, kenali latihan lintas alam yang bisa bikin tubuh makin bugar. Bosan latihan di tempat? Cobain latihan di alam bebas, yuk! Contoh latihan lintas alam, cross country, adalah A. Lari jarak pendek di lapangan, B. Lari di jalan menurun, C. Lari di pegunungan dengan berbagai medan, D. Lari di dalam ruangan. Jawabannya C. Penjelasan, cross country dilakukan di alam dengan medan yang bervariasi seperti tanah, bukit, atau jalan setapak. Jadi, contoh latihan lintas alam, cross country, adalah lari di pegunungan dengan berbagai medan. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan nilai sosial yang tumbuh dalam aktivitas kelompok kebugaran jasmani. Saat latihan dilakukan berkelompok, bukan cuma tubuh yang sehat, tapi juga sikap kerjasama bisa makin kuat. Coba tebak, nilai apa yang bisa kita pelajari? Latihan bersama itu seru. Yuk, kenali nilai sosial yang bisa kamu dapat dari kerja tim. Nilai berikut ini bisa tumbuh dari latihan kebugaran secara berkelompok, kecuali A. Kerjasama, B. Gotong royong, C. Egoisme, D. Saling membantu. Jawabannya C. Penjelasan, aktivitas kelompok menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan, bukan sikap egois. Jadi, nilai berikut ini bisa tumbuh dari latihan kebugaran secara berkelompok, kecuali egoisme. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan alternatif bantuan guru untuk siswa yang kesulitan dalam praktik gerakan. Kalau ada teman kita yang kesulitan melakukan gerakan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Yuk, kita pikirkan bersama. Semua bisa belajar dengan caranya masing-masing. Yuk, lihat bagaimana guru bisa membantumu. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam latihan, guru sebaiknya A. Menghentikan latihan, B. Memberikan bantuan, C. Memberikan hukuman,
D. Membiarkan saja. Three, two, one, go. Jawabannya B. Penjelasan, guru dapat membantu peserta didik memahami dan meniru gerakan dengan benar. Jadi, jika peserta didik mengalami kesulitan dalam latihan, guru sebaiknya memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar bab 9 mencegah bahaya narkotika, zat-zat aditif, dan obat berbahaya lainnya. Tahukah kamu? Satu keputusan bisa menentukan masa depanmu. Yuk, kita bahas kenapa narkoba bisa menghancurkan hidup dalam sekejap. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian narkoba secara lengkap dan benar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting sekali memahami apa sebenarnya narkoba itu dan kenapa definisinya harus kita kuasai. Semangat! Pengetahuan adalah pelindungmu dari bahaya narkoba. Yuk, jawab soal ini dengan cermat. Pengertian narkoba yang tepat adalah A. Zat penghilang rasa sakit. B. Obat halusinasi. C. Zat ketergantungan. D. Zat penghilang rasa sakit, halusinasi, dan ketergantungan. Three, two, one, go. Jawaban D. Penjelasan, narkoba adalah zat yang memiliki efek menghilangkan rasa sakit, menimbulkan halusinasi, dan menyebabkan ketergantungan. Ini mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan dampak paling fatal dari penyalahgunaan narkoba. Sekarang, mari kita pahami kenapa narkoba bisa begitu berbahaya hingga mengancam nyawa. Ayo, teruskan langkah baikmu. Ini soal tentang dampak bahaya narkoba. Fokus, ya. Apa dampak paling fatal dari penyalahgunaan narkoba jika dikonsumsi melebihi kemampuan tubuh? A. Ketidakteraturan menstruasi. B. Halusinasi ringan. C. Overdosis hingga kematian. D. Keringat dingin dan insomnia. Three, two, one, go. Jawaban C. Penjelasan, overdosis adalah kondisi saat tubuh tidak mampu menerima zat narkoba yang masuk secara berlebihan. Ini dapat menyebabkan kematian. Indikator soal, peserta didik dapat mengenali jenis narkoba yang termasuk dalam golongan psikotropika. Tiap jenis narkoba punya cara kerja dan dampak yang berbeda. Nah, yuk kita uji pengetahuanmu tentang salah satu jenisnya. Hebat! Kamu sedang membekali diri untuk masa depan cerah. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Jenis narkoba berikut yang termasuk dalam psikotropika adalah A. Ganja. B. Heroin. C. Sabu-sabu. D. Kokain. Three, two, one, go. Jawaban C. Penjelasan, sabu-sabu termasuk jenis psikotropika yang memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan psikis. Gak cuma tubuh yang kena, narkoba juga bisa mengganggu kondisi mental seseorang secara serius.
Kamu keren. Terus asah kemampuanmu dalam mengenali bahaya narkoba. Siap jawab? Salah satu dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis adalah A. Infeksi otot jantung, B. Gangguan kulit, C. Kehilangan kepercayaan diri dan apatis, D. Penurunan fungsi hormon. Jawaban C. Penjelasan, dampak psikis termasuk kehilangan kepercayaan diri, apatis, hayalan, serta gangguan emosional. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial. Gak cuma berdampak pada diri sendiri, penyalahgunaan narkoba juga bisa menghancurkan hubungan sosial dan masa depan seseorang. Kamu adalah generasi sehat dan kuat. Kenali juga dampak sosial dari narkoba, yuk! Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial adalah A. Gagal ginjal, B. Dikucilkan oleh lingkungan, C. Halusinasi, D. Gangguan menstruasi. Jawaban B. Penjelasan, pecandu narkoba sering mengalami penolakan sosial, dijauhi oleh masyarakat, dan menjadi beban keluarga. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi cara remaja menghindari narkoba melalui lingkungan pergaulan. Salah satu cara terbaik untuk tetap sehat dan aman dari narkoba adalah dengan bijak memilih teman dan lingkungan. Lanjutkan perjuanganmu untuk hidup sehat dan cerdas. Fokus, ya, soal berikut tentang pencegahan. Salah satu cara remaja menghindari narkoba adalah A. Menghindari nasihat orang tua, B. Tidak memikirkan masa depan, C. Selektif dalam memilih pergaulan, D. Bergadang setiap malam. Jawaban C. Penjelasan, selektif dalam pergaulan penting agar tidak mudah terpengaruh oleh teman yang memberi pengaruh negatif. Indikator soal, peserta didik dapat menunjukkan bentuk upaya preventif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Yuk, kita bahas langkah-langkah awal untuk melindungi diri dari bahaya narkoba. Luar biasa. Gaya hidup sehat adalah pilihan cerdas. Yuk, kita uji pengetahuanmu soal ini. Apa yang termasuk upaya preventif dalam pencegahan narkoba? A. Memberi sanksi tegas, B. Rehabilitasi pengguna narkoba, C. Edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, D. Menangkap pengedar. Kunci jawaban C. Penjelasan, upaya preventif bertujuan mencegah sebelum terjadi, salah satunya melalui edukasi dan penyuluhan. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis narkoba berdasarkan asalnya. Kenali narkoba bukan untuk digunakan, tapi untuk dihindari. Mari kita pelajari salah satu jenis yang berasal dari tanaman. Kamu sudah sampai sejauh ini, hebat! Sekarang, yuk kenali jenis narkoba. Fokus. Narkoba yang berasal dari tumbuhan Cannabis sativa adalah A. Morfin, B. Heroin, C. Ganja, D. Sabu-sabu.
Jawaban C. Penjelasan, ganja atau marijuana berasal dari tanaman cannabis sativa dan termasuk narkotika golongan 1. Indikator soal, peserta didik dapat menjelaskan risiko penyalahgunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik. Banyak yang tidak sadar bahwa berbagi jarum suntik bukan hanya berbahaya, tapi juga mematikan. Kamu berada di jalur yang benar. Soal ini tentang bahaya jarum suntik pada pengguna narkoba. Risiko tertular penyakit seperti HIV/AIDS pada pengguna narkoba umumnya disebabkan oleh A. Konsumsi alkohol, B. Penyalahgunaan obat batuk, C. Pemakaian jarum suntik secara bergantian, D. Menghirup lem. Jawaban C. Penjelasan, pemakaian jarum suntik bergantian meningkatkan risiko tertular penyakit menular seperti HIV dan hepatitis. Indikator soal, peserta didik dapat menentukan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kehidupan yang sehat dimulai dari pilihan yang tepat. Apa saja ya kebiasaan sehat yang bisa menjauhkan kita dari narkoba? 1 langkah lagi menuju juara hidup sehat. Yuk, tuntaskan soal ini dengan baik. Pola perilaku hidup sehat dalam menghindari narkoba dapat dilakukan dengan A. Bergaul bebas, B. Mencoba narkoba untuk pengalaman, C. Menghindari keluyuran malam, D. Mengikuti geng jalanan. Jawaban C. Penjelasan, menghindari keluyuran malam membantu remaja menghindari godaan lingkungan yang rentan narkoba. Oke, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Gimana? Udah makin paham kan? Kalau masih ada yang bingung, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh, dan pastikan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semangat belajar terus. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.